Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Ini adalah video bagian kedua dari pengolahan data hasil uji tarik pada series karakterisasi sifat mekanik. Pada video bagian kedua ini, kita akan menentukan titik-titik penting atau point of interest serta nilai modulus yang dari kurva stress strain yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, titik-titik yang akan kita tentukan pada video ini, yang pertama ada breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan nilai modulus yang. Nah, untuk yield point ini, kita akan menentukan nilai atau titik dari yield point ini pada video selanjutnya. Nah, untuk penentuannya kita akan menggunakan aplikasi Origin, sekaligus kita akan finishing data atau finishing pengolahan data dari hasil uji tarik ini. Oke, kita masuk ke penentuan titik yang pertama, yaitu titik putus atau breaking point. Breaking point ini merupakan titik di mana sampel mengalami putus atau fracture. Nah, titik putus atau breaking point ini biasanya ditemukan di mana? Dia biasanya ditemukan di akhir dari kurva. Nah, berdasarkan kurva stress strain yang kita punya ini, akhir dari kurvanya ada di bagian ini. Ada di bagian yang bawah. Nah, berarti untuk breaking point-nya, kita langsung saja kita pergi ke data paling bawah, ke bagian bawah. Lalu kita akan select datanya, kita beri warna. Di sini sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, lalu kedua nilai ini akan kita copy paste ke bagian atas. Kita paste hanya value-nya saja, begitupun dengan sumbu X-nya. Oke, untuk sumbu X-nya kita paste. Nah, lalu selanjutnya ketika kita sudah menentukan titik breaking point atau titik putus ini, kita akan menentukan maximum point-nya. Jadi maximum point ini merupakan titik di mana beban yang diberikan pada sampel ini mengalami atau mencapai nilai maksimum. Nah, uh, di sini kan dia disebutkan bahwa maksimum point ini bebannya. Nah, beban ini ada pada data stress ini. Oleh karena itu, kita akan menentukan nilai maksimum dari data stress ini. Nah, untuk mencari nilai maksimum ini, kita bisa menggunakan formula dari Excel, yaitu klik max-nya. Langsung saja kita uh, klik max di sini, lalu kita select data pada bagian stressnya. Kita Ctrl Shift page down, lalu kita klik enter, dan di sini uh, ada muncul hasil dari nilai maksimum pada bagian stressnya, yaitu 456,7 sekian. Di sini akan kita cut untuk datanya. Kita akan cari pada bagian stress ini mana nilai yang sama dengan hasil dari maksimum tadi. Oke, ada di data yang ini ada 4. Nah, di sini kita coba samakan dengan kita paste nilainya. Nah, sudah sama. Jadi untuk maksimum poin, sumbu Y-nya adalah data yang ini. Kita beri warna yang berbeda dan sumbu X-nya adalah data yang ini. Sama juga kita beri warna yang berbeda. Nah, untuk hasil dari tadi menggunakan formula Excel kita bisa hapus saja. Nah, selanjutnya sama kita akan copy paste nilai dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita copy paste di sini, kita paste hanya value-nya saja. Lalu untuk sumbu Y-nya juga sama. Akan kita paste di sini hanya value-nya saja. Oke, selanjutnya kita akan menentukan proportional point. Nah, apa itu proportional point? Jadi, proportional point ini merupakan batas di mana tegangan dan regangan mempunyai hubungan yang linear. Nah, untuk menentukan proportional point ini, kita harus terlebih dahulu menentukan daerah mana pada kurva ini yang linear. Jadi, caranya kita akan zoom kurvanya, kita akan zoom kurva stress strain yang kita punya. Nah, di sini sebenarnya sudah cukup terlihat ya bagian linearnya ada pada bagian sini. Pada daerah yang ini, kita akan memperkirakan daerah dari
proporsional poinnya itu. Oke, mungkin untuk batas awalnya ini ada pada data ke 0,17 dan untuk data atasnya di 0,29. Nah, kurang lebih itu kita akan cari datanya 0,17 dan 0,29. Oke, di sini kita akan tandai dengan warna hijau. Ini kita tandai sebagai batas awal dari proportional point-nya, begitupun dengan sumbu Y-nya. Oke, nanti batas bawahnya ini, batas bawahnya tadi ada di 0,2, 0,029. Di sini kita akan tandai di 0,029. Kita tandai dengan warna yang berbeda sebagai batas bawah dari proportional point ini. Oke, setelah kita menentukan, kita menduga, memperkirakan untuk proportional point-nya pada daerah ini, kita akan plotkan data ini ke dalam kurva. Oke, selanjutnya kita akan klik insert, lalu setelah itu kita akan klik bagian chart ini, kita pilih untuk yang scatter. Nah, setelah itu kita select data, kita add, kita beri series name-nya, kita ganti dengan modulus yang untuk series X-nya kita masukkan, kita select bagian data X-nya ini sampai batas bawah dari uh, proportional point yang kita duga tadi. Oke, selanjutnya untuk series Y value-nya sama, kita akan select data pada bagian stress ini sampai batas yang tadi kita tentukan. Nah, kalau udah kita klik enter lalu klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat untuk kurva modulus yang-nya. Sebelumnya kita akan rapikan terlebih dahulu. Kita akan tambahkan axis title-nya. Nah, untuk axis title pada sumbu Y ini kita ubah menjadi strain. Dan untuk sumbu Y-nya ini kita akan ubah menjadi stress dalam satuan megapascal. Jangan lupa megapascal. Oke, setelah itu kita akan memunculkan nilai regresi atau R kuadrat untuk apa? Untuk melihat kelinearan pada data ini. Oke, kita ke thread line lalu more option dan kita klik, kita centang pada bagian display equation dan display R-nya. Oke, setelah itu akan muncul, nah ini regresinya atau R kuadratnya. Nah, di sini masih 0,9995. Kita akan mengurangi dan menambahkan data agar nilai R kuadratnya sampai di 0,999, mendekati 1. Nah, yang pertama untuk data bagian atasnya ini kita akan tambahkan ke bagian atas. Kita akan coba select, kita tambahkan ke bagian atas sampai ke data 81 ini. Nah, nilai regresinya ini bertambah, lalu untuk bagian bawahnya ini kita akan coba naikkan juga datanya ke atas. Kita naikkan sampai data yang ini, kita coba, kita akan lihat. Nah, di sini nilai R kuadratnya adalah 0,999, ini mendekati 1. Nah, karena kita sudah mendapatkan regresi yang hampir mendekati 1 ini, kita akan mengubah batasnya tadi. Nah, untuk batasnya dimulai dari data 81 ke data 133. Jadi kita akan mengubah batas awal dan batas akhirnya. Di sini kita beri warna dan untuk data yang tadi, karena kita tidak jadi menggunakannya sebagai batas, kita hapus saja warnanya. Nah, begitupun untuk batas pada ini kita ubah batasnya di data ke 133. Kita beri warna hijau yang ini, lalu untuk sumbu Y-nya juga sama. Dan untuk data nilai pada data ke 139 ini kita akan hapus warnanya karena tidak jadi kita jadikan sebagai batasnya. Oke. Setelah itu, kita akan rapikan kurvanya. Di sini kita akan menambahkan chart title-nya. Tadi kita beri nama modulus yang. Lalu setelah itu kita akan mengatur ukuran minimalnya agar kurvanya ini terlihat lebih teratur dengan cara kita klik pada bagian
sumbu X-nya ini, lalu kita klik kanan dan format aksisnya. Nah, di sini nilai minimumnya kita akan ganti dengan, karena data ini dimulai dari 0,015, kita akan masukkan datanya di 0,14. Oke, nah di sini dan untuk uh, Y value-nya, ini untuk aksis Y-nya kita ubah juga, kita akan mengubah aksis option-nya, yaitu minimumnya kita ubah menjadi 150. Kita ubah menjadi 150. Nah, ini untuk kurva modulus-nya, untuk nilai ininya, regresinya kita perbesar. Oke, setelah kita memperoleh kurva modulus yang, kita akan menghitung atau menentukan titik proporsional pada kurva stress strain. Nah, ini dapat dilihat dari titik ujung pada kurva modulus yang, karena uh, titik proporsional ini merupakan batas linier dari uh, tegangan dan regangan. Oke, berarti untuk data yang ujung atau batas ujung dari kurva modulus Young-nya, berarti nilai yang ini. Nilai ini sudah kita tandai, kita akan copy paste ke bagian yang atas. Akan kita copy paste ke bagian yang atas. Di sini untuk sumbu Y-nya, kita paste hanya nilainya saja, dan untuk sumbu X-nya sama, ini untuk sumbu X-nya juga kita copy lalu kita paste ke bagian ini. Nah, di sini sudah kita peroleh 3 titik, yaitu breaking point, maximum point, dan proportional point. Selanjutnya untuk elastic point. Nah, elastic point ini merupakan titik di mana suatu material akan kembali ke bentuk semulanya, atau titik elastik ini merupakan batas suatu material akan kembali pada panjang semula apabila apa? Apabila beban atau tegangan luarnya dihilangkan. Nah, eh, di mana sih biasanya titik elastic point ini berada? Biasanya titik elastic point ini eh, adalah titik setelah batas proporsionalnya. Tadi kan kita sudah menentukan gitu batas proporsionalnya. Untuk batas proporsionalnya yang ini, data ke 133, berarti untuk elastic point-nya ada di data setelah proportional point-nya. Berarti data ke 134. Oke, kita akan tandai data ini. Kita akan tandai dengan warna hijau yang cukup tua. Setelah itu kita akan copy paste nilai sumbu X dan sumbu Y-nya seperti yang tadi kita telah lakukan. Kita akan paste ke sini, paste hanya value-nya saja, lalu untuk sumbu Y-nya juga sama. Di sini kita copy, lalu kita paste ke bagian yang ini. Nah, di sini kita sudah menentukan 4 titik, breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan yang terakhir kita akan menentukan modulus yang. Jadi modulus yang ini, jika dilihat berdasarkan formula, dia merupakan stress dibagi dengan strain. Namun berdasarkan kurva modulus yang ini, kurva modulus yang tadi sudah kita buat, nilai modulus yang ini merupakan nilai slope atau nilai gradiennya. Jadi nilai yang ininya, nilai slope atau nilai gradiennya. Oke, kita akan salin nilai yang ini, tapi sebelum kita salin kita akan mengubah format readline labelnya, kategorinya menjadi kategori number. Oke, di sini muncul nilai dari gradiennya, kita copy untuk nilai gradiennya, lalu kita paste di bagian atas. Oke, untuk ini kita paste di bagian modulus yang ini. Nah, untuk membuktikan nilai modulus yang ini sudah benar atau betul, sebetulnya ada formula dari Excel-nya, yaitu kita bisa klik slope, lalu kita ikuti sesuai perintah, kita masukkan data stres yang mulai dari data linearnya, yaitu pada bagian yang ini, kita akan select sampai batas proporsionalnya tadi. Lalu setelah itu titik koma, kita masukkan atau kita select data linear yang bagian sumbu X-nya. Oke, ini sudah, lalu kita enter. Nah, di sini muncul nilainya
Untuk nilai, slope-nya, nilai slope yang memakai formula dari Excel ini kurang lebih sama dengan nilai slope yang terdapat pada kurva, modulus yang tadi. Oke, data ini boleh langsung dihapus saja. Mungkin pada video ini cukup sampai penentuan nilai modulus yang. Untuk yield point ini, akan kita tentukan nilainya pada bagian selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.